Assalamualaikum sahabat. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di judul atau thumbnail video, bahwa di sini saya akan kasih tahu ke sahabat mengenai jenis pakan murah ya, tapi pakan ini mengandung protein tinggi. Dan dari dulu sampai sekarang bahwa pakan ini bisa disebut menjadi pakan andalan untuk sebagian peternak ikan lele. Karena kenapa? Karena selain pakan ini harganya yang relatif murah, cuma 1.500 perak per kilo, ternyata pakan ini juga cukup bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan lele. Jadi jenis pakan ini sangat cocok untuk kita gunakan sebagai pembudidaya di segmen pembesaran ataupun di segmen pembibitan. Jadi simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi mencari pakan murah yang mengandung protein tinggi itu sangat penting dan harus kita lakukan ya sebagai pembudidaya ikan lele. Apalagi kita budidaya di segmen pembesaran, untuk menekan harga pelet yang semakin tinggi, dan sedangkan untuk penjualan ikan lele konsumsi harganya masih segitu-gitu aja. Tentunya di sini kita harus mencari jalan keluar ya, yaitu otomatis kita harus mencari pakan murah yang berprotein tinggi agar pertumbuhan ikan lelenya itu bisa lebih cepat besar dan keuntungan dari hasil budidaya ikan lele kita itu bisa lebih melimpah ya sahabat. Nah, untuk jenis pakannya sendiri sebenarnya di sini yang sering saya gunakan yaitu pakan ayam tiren ya sahabat, dimana pakan ayam tiren ini sangat murah sekali ya, dan pakan ayam tiren ini juga sudah terbukti ya sahabat, ini cukup bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan lele. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, perbedaan memberikan pakan ayam tiren dan pakan pelet pabrikan yaitu kalau kita memberikan pakan ayam tiren ini bobotnya kita menang ya sahabat. Jadi bobot dari ikan lele ini bisa naik 3 kali lipat ya dibandingkan kalau kita memberikan pakan pelet. Jadi pakan ayam tiren ini sudah saya jadikan andalan ya, dan petani-petani ikan lele pembesaran saya juga hampir semuanya menggunakan ayam tiren. Karena ayam tiren ini bisa menjadi solusi atau mengatasi harga pelet yang semakin mahal. Karena yang harus sahabat ingat dan yang harus sahabat ketahui, jika sahabat budidaya di segmen pembesaran ikan lele dan skalanya itu masih kecil, bisa dibilang sahabat baru ternak 1.000 ekor, 5.000 ekor, dan paling banyak 10.000 ekor, dan di situ sahabat memberikan pakan ikan lele dengan full pelet. Nah, kalau menurut pengalaman saya, sahabat itu ternak lele hanya kerja bakti doang ya, dalam artian sahabat tidak akan mendapatkan untung sama sekali. Walaupun sahabat akan mendapatkan untung itu paling kecil ya. Tapi kalau misalkan sahabat ternak lelenya itu sudah mulai di angka 20 ribuan ekor, 30 ribu, 50 ribu, itu kalau menggunakan full pelet pun sahabat akan mendapatkan untung ya. Karena semakin banyak pelet yang kita kasihkan ke ikan lele, itu akan semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Jadi kalau misalkan sahabat masih ternak ikan lele 1.000, 2.000, 5.000, itu saya sarankan sahabat jangan menggunakan pelet, karena itu akan merugikan sahabat ya, dalam artian sahabat akan kerja bakti doang, tidak akan mendapatkan untung. Paling tidak kalau misalkan sahabat mau menggunakan pelet, itu sahabat harus setengah-setengah ya, jadi setengah pelet, setengah pakan alternatif atau pakan tiren. Itu baru bisa sahabat mendapatkan untung. Tapi kalau misalkan sahabat mau mendapatkan untung yang lebih besar lagi, di sini saya sarankan sahabat lebih baik menggunakan pakan ayam tiren aja ya, karena dari segi harga pun di sini sangat beda jauh ya perbandingannya. Kalau misalkan harga pelet pabrikan itu seperti Hiprofit 781-1 biasanya untuk per kilonya itu kena di harga 11.000 atau 12 ribuan ya. Tapi kalau misalkan sahabat menggunakan pakan ayam tiren, untuk per kilonya itu cuma 1.500. Di sini sudah jelas ya sahabat, perbedaan dari harganya pun sangat jauh. Jadi kalau misalnya sahabat mendapatkan untung yang lebih besar, lebih baik menggunakan ayam tiren. Dan untuk penggunaannya sendiri, untuk pengolahan ayam tiren itu jangan langsung dikasihkan ke ikan lele ya sahabat. Jadi seumpamanya kalau misalkan sahabat beli ayam tiren, itu jangan langsung dikasihkan.
Ada baiknya ayam tirennya itu sahabat rebus terlebih dahulu ya, untuk memastikan terhindar dari bakteri-bakteri jahat yang terbawa dari pakan ayam tiren tersebut. Yang kedua, tentunya untuk memudahkan ikan lele memakan ayam tiren tersebut. Jadi ini akan lebih baik dan lebih bagus ya. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, untuk pemberian pakan ayam tiren ini bisa digunakan untuk ukuran bibit dari mulai 34, 35, 46 dan sampai seterusnya ya. Jadi pakan ayam tiren ini tidak hanya untuk diberikan untuk ikan lele yang sudah remaja ya, tapi untuk bibit juga ini bisa dikasihkan. Nah, untuk mengatasi kebauan pada kolam ikan lele sahabat, jika sahabat menggunakan ayam tiren itu sebenarnya sangat mudah sekali ya sahabat. Jadi untuk menghindari bau pada air kolam ikan lele sahabat, ketika sahabat memberikan ayam tiren itu sebenarnya sahabat cukup membuang bulu sama tulangnya ya sahabat. Jadi sebelum sahabat kasihkan ke ikan lele, si ayamnya itu sahabat bersihkan ya tulangnya sama bulunya, dan yang dikasihkannya itu cuma dagingnya doang. Karena setahu saya di sini yang menyebabkan air kolam ikan lele bau itu setelah kita kasihkan ayam tiren, itu penyebabnya biasanya dari bulu dan tulangnya ya. Karena bulu dan tulang itu sebenarnya tidak akan dimakan sama si lele ya. Nah, hal ini akan menyebabkan air kolam cepat berbau. Tapi beda lagi kalau misalkan sahabat dikasihkannya itu cuma dagingnya doang, itu sahabat jangan khawatir ya, air kolam sahabat akan cepat berbau. Nah, untuk mengetahui berapa banyak jumlah ayam tiren untuk ternak ikan lele 1000-an ekor, 5000 ekor, 10.000-an ekor, itu nanti saya akan buatkan di video selanjutnya ya, agar sahabat bisa lebih paham lagi tata cara penggunaan ayam tiren untuk ikan lele. Jadi ikutin terus channel si Kumis, jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau video ini bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman-teman sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.